Bersiap gerak. Sebelum memulai pembelajaran malah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Doa selesai. Selanjutnya ketika mau absen kehadiran dulu ya. Ahmad Emil, Aisyah Nadia, Alexandria Mia, Arina, Atala, oke, Ayla Lutfia, Jini Akmalia, Hafiz Rahman, Hilma, Kaila Ardisa. Oke, ya di mana ini? Jembatan Pelor. Ya, jembatan Pelor itu kan ada dua. Ada yang persis di belakang sekolahmu. Ya, ada yang agak ke sana, agak ke barat ya. Ya, pernah melewati? Pernah ya. Ketika melewati lihat ke bawah enggak? Lihat ke bawah. Di bawah itu ada apa? Selain sungai ada apa lagi? Ya, ada sungai. Di pinggir-pinggirannya di pinggir sungai ada pemukiman. Nah, itu adalah pemandangan objek yang ada di belakang sekolahmu, persis sekali di belakang sekolahmu ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita akan membahas mengenai masih di materi hidrologi, tetapi yang kali ini adalah perairan daratnya. Kalau minggu lalu masih ingat, minggu lalu kalian mempelajari perairan apa? Laut. Perairan laut, betul. Nah, mengingat-ingat flashback ke belakang. Perairan laut yang termasuk jenis perairan laut itu apa saja coba? Pantai terus? Selain pantai apa? Di pantai itu ada, di laut itu ada apa saja sih selain pantai? Pasir. Pesisir. Ya, ada pesisir. Kemudian yang di antara, kalau kamu melihat gambarnya peta atau atlas, di antara pulau dengan pulau ada apa? Selat. Ada selat. Nah, itu adalah jenis-jenis perairan laut. Pantai, pesisir, selat. Ya. Nah, untuk hari ini adalah perairan darat. Nah, apa jenis-jenis perairan darat itu? Ya. Nah, jenis-jenis perairan darat itu apa saja? Perairan yang ada di darat berarti. Yang di belakang sekolahnya sungai bahasa Jawa nih kali. Ya. Sungai apa lagi? Rawa, betul, rawa-rawa. Apa lagi? Yang ada di mana itu selatan. Sing biasanya kamu kalau mau ke Blitar lewati jembatan ini. Waduk atau bendungan. Bendungan apa yang ada di Malang Selatan? Ayo yang rumahnya Malang. Karang, Raules, betul. Ya, ada sungai, ada rawa, ada waduk, apalagi satu yang terbentuknya dari alam. Danau, betul. Ya, sungai, rawa,
waduk, danau. Itu adalah jenis-jenis perairan darat. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini nanti kalian diharapkan satu, mampu menyebutkan jenis-jenis perairan darat. Tadi sudah bisa ya? Oke, berarti sudah mampu. Yang kedua adalah menganalisis permasalahan yang ada di perairan darat. Perairan darat yang kita ambil adalah satu, permasalahan yang ada di sungai. Nah, sungai yang ada di Malang ini yang melintasi Malang sungai apa? Brantas. Sungai Brantas, betul. Silakan bisa dilihat di video yang akan kita ya, video ini ketika ambil berita yang terjadi di daerah Malang ya. Audit sampah di bawah jembatan Bung Harto Kota Malang atau aliran Sungai Brantas ini diawali dengan aksi dari para aktivis yang memintakan tenaga tulisan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Selanjutnya, para aktivis melakukan audit sampah yang menumpuk di sungai. Dalam aksi ini, aktivis ekoton dan beberapa mahasiswa UIN ini menemukan banyaknya sampah plastik yang masih dibuang ke sungai. Selain itu, dalam audit ini, aktivis menemukan beberapa produsen besar yang mendominasi sampah plastik di Sungai Brantas ini. Di sini kami kegiatan pada pagi hari ini juga kami beraudit, yaitu memilah sampah berdasarkan produsen yang mendominasi dalam. Jadi di sini banyak sekali tumpukan sampah karena pertama adalah karena kurangnya fasilitas pelayanan pengambilan sampah oleh pemerintah, dan juga di sini kami mendapatkan 5 produsen besar. Selain itu, dengan banyaknya sampah yang dibuang di sungai, membuat pencemaran di Sungai Brantas cukup parah. Untuk itu, melalui aksi ini, para aktivis mengingatkan masyarakat, pemerintah, dan produsen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita Setiopong Plastik di Malang, Jawa Timur. Siapa yang pernah melakukan hal seperti yang ada di video? Yang buang atau yang bersihkan? Yang buang, saya. Apa yang kamu buang, Le? Pampers? Kenapa? Dia punya adik mungkin. Apa yang kamu buang pada waktu itu? Kresek. Apakah kamu buang sampah rumah tangga? Maksudnya sampah yang ada di rumahmu kamu buang ke sungai? Oh, sudah lewat terus kamu buang gitu ya. Nah, apa sih yang kamu lihat dalam video itu? Apa yang dapat kamu amati? Pencemaran. Tercemar. Apa aja? Ada sampah. Kemudian ada selain sampah ada apa? Air sungai ya. Lagi. Itu yang ada apa? Bangunan itu apa? Namanya pemukiman. Ya, kalau melihat berita di video itu, begitu mirisnya kita lihat bahwa penduduk sekitarnya begitu entengnya, begitu tidak ada bebannya untuk membuang sampah ke sungainya. Dampaknya apa? Banyak sekali. Ya, dampaknya banyak sekali. Dampaknya bagi manusia, bagi lingkungan, bagi hewan-hewan atau ekosistem yang ada di sungai. Ya, itu tidak bagus, tidak sehat. Nah, inilah peristiwa lagi. Ini video ini adalah di situ tadi kamu lihat ada dilakukan oleh beberapa aktivis meneliti kualitas Sungai Brantas. Akhirnya ditemukan beberapa penemuan bahwa kemudian disimpulkan bahwa Sungai Brantas kondisi airnya buruk. Ketika akan bentuk kelompok, ya, saya akan bentuk kelompok. Silakan kemudian apa yang ada di LKPD lembaga kerja itu dijawab. Ya, kemudian setelah dijawab dipresentasikan ke depan. Nah, ini ketika tampilkan untuk nama anggota kelompoknya.
sama Soalnya ketika hitung 24. Nanti kelompok silakan cari meja kelompokmu sesuai dengan yang ini ya. Yang ketika harus di sini. Oke. Jadi kamu masuk di kelompok. Saya juga. Oke, 5 ya. Saya tak juga. tambahkan. Iya. Kelompok 3. Kelompok 3 nanti di sini ya. Kelompok 4 nanti bisa di sini. Ya, permasalahan yang terjadi di sungai. Khususnya ketika ambil ini Sungai Brantas ya, sungai yang ada di Malang saja yang ketika ambil permasalahannya. Silakan nanti diisi, di belakangnya sudah ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Itu ya. Kamu boleh memanfaatkan handphone semaksimal mungkin ketika diskusi dan ketika presentasi. Ya, silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya di media internet. Ya, karena di situ banyak sekali. Ya, silakan untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah kalian terima, ya. Berantas yang mencapai 22,98 ton hektar per tahun dan jika diukur dalam persentase maka telah terjadi peningkatan sekitar 300% selain laju erosi yang begitu tinggi. baik kunci permasalahan itu berbola itu baik, bagus kondisinya, tidak ada longsor, tidak ada kerusakan di pusat. Ibarat ini di saraf itu mana rusak semua, berarti itu saraf, ya saraf bumbunya itu bisa. Sekarang tanaman musimannya itu sudah bertambah, tapi tanaman akarnya gede, pohon pinang, jati itu kan akar kuat. Kalau kamu kan akarnya kuat, dia bisa menahan lajunya air. Bisa menahan airnya turun. Nah,
problematika alih fungsi hulu das brantas dan rekomendasi penyelamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai isu lembaga kerja legislatif, materi peradilan di darat. Nah, setelah ini presentasi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Linda. Permasalahan yang terjadi pada artikel tersebut adalah das brantas hulu berada dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi tersebut mendorong terjadinya laju erosi yang begitu tinggi. Kondisi kekritisan lahan juga mendorong berkurangnya air di Kota Batu. Penyebab dan dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan sekitar. Salah satu yang menyebabkan kekritisan das brantas adanya alih fungsi lahan dari kawasan perkebunan menjadi pertanian, di mana seharusnya ditumbuhi tanaman tahunan berganti menjadi tanaman semusim. Dampaknya, 1. Mata air di Kota Batu mengalami penyusutan dari log mata air ini menjadi 57 mata air. 2. Selain adanya penurunan kuantitas, juga adanya penurunan kualitas air, di mana air menjadi kotor dan tercemar. Solusi mengatasi permasalahan tersebut: memulihkan kembali lahan kritis dengan tetap menanami lahan dengan tanaman tahunan. Meningkatnya emisi karbon yang semakin meningkatkan efek gas rumah kaca yang akan berpotensi meningkatkan suhu di kawasan Malang Raya. Suhu seperti alpukat, durian, suhu kopi. Di sela-selanya dapat ditanami tanaman musiman seperti umbi-umbian, jahe, dan lain-lain. Untuk di sekeliling sebagai pasar hidup, 30%-nya ditanami tanaman tahunan. Sudah? Oke, sudah? Nah, silakan. Pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Kenapa masyarakat di Batu itu lebih memilih menanam tanaman musiman daripada tahunan? Harus tahu dulu tanaman semusim itu apa aja jenis tanaman semusim. Coba bisa dicari. Kalau tanaman musiman itu contohnya kayak tomat, sawi, cabai, bakol. Sekarang kaitkan seperti tomat, pohon apel, pohon jeruk, ya. Kemudian cabai. Kenapa di Kota Batu? Dari pertanyaannya kelompok 3 tadi. Kenapa kok di Kota Batu penduduknya lebih tertarik menanam tanaman musiman? Berarti harus kamu kaitkan dengan jenis tanaman musim. Kenapa dia? Kondisi cuaca, Pengaruhnya kepada kondisi cuaca di Batu. kondisi bisa kamu kaitkan dengan kondisi Kalau misalkan kita penduduk pakai tanaman yang musiman, itu kayak keuntungan ekonominya lebih banyak gitu kan. Sekarang itu kayak lama gitu loh. Kalau misalkan musiman iya. Terima kasih. sudah ya, sudah terjawab dengan baik ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ayo, silakan. Mungkin dari kelompok 2. Boleh kelompok 5. Ayo, kelompok 5 mau mengajukan pertanyaan. Apa dampaknya? Berdiri dong. Apa dampaknya penanaman bulan depresi? Musiman pengaruhnya ke Mungkin ketika perjelas ya pertanyaannya. Jika di Kota Batu, coba diperhatikan pertanyaannya betul nggak? Jika di Kota Batu ditanami tanaman musiman, ya lebih banyak tanaman musiman, berdampak apa bagi kita yang ada di Kota Malang? Kira-kira dampaknya apa?
Dampak positifnya yaitu pasokan produk bertambah jika kota Batu dapat memproduksi tanaman musiman dengan hasil yang baik. Ini dapat meningkatkan pasokan produk pertanian untuk wilayah sekitarnya termasuk Malang. Dampak negatifnya persaingan pasar. Jika kedua kota bersaing untuk memasok produk serupa, ini bisa menciptakan persaingan pasar yang dapat mempengaruhi harga dan pendapatan petani. Ya, oke. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 itu berarti keuntungan ya, lebih kepada pengaruh yang positif ya. Nah, kalau pengaruh dari segi alamnya apa? Kondisi alam. Pengaruhnya nih, kira-kira kalau di Batu lebih banyak tanaman musiman, kira-kira dampaknya bagi kota-kota di sekitarnya apa? Tadi ada yang menyebut, nyebut longsor. Betul. Ya, jadi kalau tanaman musiman itu tanaman musiman kayak cabai, kayak apel, jeruk itu akarnya tidak terlalu kuat untuk menahan panas, tidak terlalu kuat untuk menahan air, lajunya air, aliran air. Nah, ketika dari atas saja, dari sumbernya kota Batu, ya laju airnya deras sampai turun ke kota Malang yang dilewati, otomatis dia akan mengalami longsor. Ya, longsor. Nah, air derasnya akan sampai di kota Malang dan itu akan berakibat ya, di longsor, terjadi apalagi banjir. Nah, itu adalah pengaruh dampak negatifnya selain dampak positif yang disebutkan. Gitu ya. Oke, cukup bagus pertanyaan dan jawabannya. Nanti sambil belajar kita bisa, kalian sudah terbiasa untuk menganalisis suatu permasalahan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dari hasil diskusi kami tentang Sungai Brantas di Malang dan Batu, kontaminasi mikroplastik, langkah lanjutan. Nah, ada yang tahu mikroplastik itu apa? Tidak, Nah, mikroplastik itu lebih tepatnya itu seperti limbah plastik yang mengalami proses penguraian oleh lingkungan. Paham? Jadi kayak plastik itu kan kalau lama-lama kena air itu kan bakal melar, bakal nipis gitu loh. Nah itu yang disebut mikroplastik. Seperti kain pecah kalau kena air lama-lama itu bakal teksturnya berbeda. Nah itu menyebabkan lingkungan kotor. Soalnya ada limbah-limbah dari situ yang tak bisa diolah kembali. Asik. Partikel mikroplastik berukuran kecil dari 5 mm. Air berantas terkontaminasi mikroplastik jenis fiber, filament, dan fragmen. Mikroplastik jenis fiber atau kain pecah berasal dari serangkaian pakaian filamen dari pecahan plastik yang terdegradasi dan jenis fragmen dari potongan plastik polimer sintetis. Mikroplastik berbahaya bagi manusia, menyebabkan gangguan hormon seperti gangguan sistem saraf, bahkan meningkatkan risiko kanker. Biota sungai seperti ikan dan udang secara tak sengaja mengonsumsi mikroplastik dan berakhir jadi makanan manusia. Nah, mikroplastik juga yang mempengaruhi kualitas air. Jualannya bisa mereka ambil menjelang lebaran. Setahun terkumpul 300 juta. Oke. Sudah? Ya. Oke, silakan pertanyaan. Sepertinya kelompok 1 tadi mau bertanya ya. Oke, pertanyaan. Yang lain perhatikan ya. Ini pertanyaannya
Jelaskan mikroplastik jenis fiber, filamen, dan fragmen itu seperti apa sih, Kak? Di Sungai Berantas itu kan terkontaminasi mikroplastik. Nah, setelah diteliti, mikroplastiknya ada 3 jenis, yaitu mikroplastik jenis fiber, jenis filamen, dan fragmen. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 Sama fragmen. ya, fiber, filamen, fragmen. Nah, mereka bertanya, jenis yang fiber itu apa, seperti apa, filamen itu seperti apa, fragmen itu apa? Mikroplastik kain sintetis yang dapat terlepas akibat pencucian pakaian, jalan ikan bahan baku industri, alat rumah, tangga, kantong plastik yang dirancang untuk terdegradasi di lingkungan atau akibat melakukan peledak plastik. Oke, ya. Mikroplastik jenis fiber itu sampah-sampah yang ada di sungai, nak, yang jenisnya dari laundry, dari pencucian kain, ya, dari serat-serat pakaian. Ya, itu sampah-sampah yang ada di sungai yang dari fiber itu, yang dari pencucian kain itu tadi. Misalkan ada kain-kain bekas-bekas dibuang ke sungai, lah dari situ. Ya, kalau filamen dari mana? Filamen itu jenis filamen dari sampah plastik. Coba jelaskan. Dari sampah Plastik jenis filamen adalah bahan plastik yang sangat tipis. Umumnya memiliki diameter kurang dari 5 mm. Filamen ini bisa berasal dari serat sintetis yang lepas dari pakaian saat dicuci, industri tekstil, atau limbah plastik lainnya. Ya, oke. Ketika tambahkan, jika filamen itu berasal dari seperti plastik dari kresek, nah, kresek plastik, ya, botol plastik, botol kemasan. Nah, itu sampah jenis limbah yang itu. Ya, misalkan ada kresek bungkusnya makanan, kemudian ada botol plastik kamu habis minum seperti fruity kemasan itu kamu buang, ya, kamu habis beli minuman dari yang kemasannya plastik kamu buang, nah, dari sampah-sampah itu, ya. Nah, kalau yang fragmen apa? Mikroplastik jenis fragmen adalah mikroplastik yang berasal dari potongan plastik dengan polimer sintetis yang kuat. Oke, contohnya apa bendanya? Plastik. Seperti Kain. kalau keramas pakai apa? Shampoo. Pakai sampo. Botolnya kalau sudah habis kamu buang apa enggak? Lah itu. Jadi yang jenis fragmen itu yang sampah-sampah dari botol sampo, botol minuman, teh gelas, apalagi botolnya deterjen cair. Paham ya? Oke. Oh, ternyata itu. Ya. Kesimpulan yuk. Apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Bisa disebutkan. Perairan darat itu artinya adalah ini. Ciri-cirinya perairan darat itu. Yuk. Nah, kiri yuk. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita ada bahas dua topik ya. Yang pertama itu ada berkurangnya sumber mata air di mana? Di Batu itu yang awalnya 109 berkurang jadi 57. Terus di hari ini juga ada penjelasannya kenapa kok mata air di Batu berkurang karena adanya mikroplastik. Apa tadi? Mikroplastik apa aja jenisnya? Mikrofiber, filamen sama fragmen. Oke. Itu ya. Oke, luar biasa kesimpulannya. Ya, selain itu apa itu pengertian perairan darat? Ya, perairan darat adalah apa? Perairan yang sumber airnya berasal dari darat, dari
jenis-jenis perairan darat apa saja tadi? Sungai,